Shalom, selamat malam untuk KPK Sukacita dan Kasih. Kita kembali di dalam ibadah online ya, karena kita masih online ini ya, sudah hampir 1 tahun kita KPK-nya online terus ya, tapi kita tetap bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah. Mari kita tundukkan kepala, kita akan minta Tuhan yang beracara di siaran ini sehingga tetap bisa menikmati jamahan Tuhan melalui KPK online. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan indah kami tetap bisa beribadah KPK secara online. Walaupun kondisi yang membuat kami tidak memungkinkan berjumpa satu dengan yang lain, tetapi kami bersyukur masih ada media yang bisa kami pakai sehingga kami bisa tetap mendengarkan firman Tuhan, tetap belajar tentang firman Tuhan, dan biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang kecil ini sebagai sarana firman Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, ya, kita saat ini sampai di Lukas 14 ayat yang ke-25 ya sampai 35. Wah, cukup banyak ya, 11 ayat ya. Nah, ini judulnya Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul Segala Sesuatu Harus Dilepaskan untuk Mengikut Yesus. Oke, saya akan bacakan untuk kita semua. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Saya post di sini ya. Jadi ayat 25 bicara bahwa kita harus membenci ya. Kita harus membenci bapak kita, harus membenci ibu kita, istri kita, dan seterusnya. Apakah ini makna yang sebenarnya? Tentu tidak. Karena di lain kesempatan juga Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus, ya. Tuhan Yesus menyembuhkan anak Yairus. Artinya Tuhan Yesus juga mengasihi anak-anak, mengasihi orang tua. Bahkan Tuhan Yesus marah ketika orang-orang Yahudi tidak mau mengurus orang tuanya karena mereka alasan uangnya sudah dipersembahkan ke bait Allah. Jadi aku nggak punya uang lagi untuk ngurusin kamu, Bapak Ibu. Tuhan Yesus marah sekali. Artinya tentu bicara tentang membenci ini bukan dalam arti harfiah, tetapi membenci itu bicara tentang tidak menjadikan nomor satu ya. Di dalam mengiring Yesus, menjadi murid Yesus, syarat pertama adalah kita harus jadikan Yesus Kristus sebagai yang utama. Kita harus jadikan Allah itu adalah pusat dari segalanya. Apa yang kita kasihi banyak, tetapi yang paling kita kasihi haruslah Allah itu sendiri. Jangan pernah ada yang kita kasihi lebih daripada kita mengasihi Allah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Karena itu, ini maksud ayat ini bahwa kita harus membenci Bapa. Bukan arti sebetulnya, tetapi maksudnya kita harus lebih rendah mencintai Bapa dan lebih tinggi kadarnya mencintai Allah, mencintai Yesus sebagai guru kita. Dan itu syarat utama untuk menjadi murid Kristus. Kalau harus memilih, maka kita harus memilih Allah daripada kita memilih orang tua kita, daripada kita memilih istri, suami, anak-anak kita. Ada banyak orang-orang yang bertobat dan ikut Yesus. Mereka harus memilih antara orang tua dengan Yesus. Ya, saya masih ingat bagaimana cerita ayah saya yang adalah dulunya tidak beragama Kristen ya. Dulunya bukan murid Yesus, tapi ayah saya memilih, dia percaya kepada Yesus Kristus. Apakah orang tuanya mendukung? Tentu tidak. Apakah orang tuanya dengan sukacita menyambut keputusan ayah saya? Tentu tidak.
Bahkan menurut cerita ayah saya, bahkan dia sampai nggak dianggap anak. Di sini harus ada pilihan, ya. Pilihannya adalah orang tua atau Yesus. Saudara-saudaranya yang ada di rumah pada waktu itu atau Yesus, dan ayah saya memilih Yesus. Karena itu dia dicoret dari kakak. Ya, tidak dianggap anak, ya. Tapi puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, keluarga kami disatukan kembali, ya. Sehingga kakek, nenek juga mau menerima kami yang walaupun berbeda agama dan keyakinan. Tapi intinya ada banyak orang-orang Kristen yang diperhadapkan dengan kondisi seperti ini. Ketika dia percaya kepada Yesus, jadi murid Yesus, terkadang harus memilih antara Yesus dengan suami. Harus memilih antara Yesus dengan istri. Harus memilih antara Yesus dengan pekerjaan mungkin. Bahkan dikatakan, bahkan nyawanya sendiri. Artinya, kadang kita harus memilih apakah kita tetap memilih Yesus atau nyawa kita. Ya. Ada satu cerita bagaimana seorang keluarga percaya kepada Yesus. Ya, satu keluarga ini kemudian ada di satu kampung atau lingkungan yang tidak mau mereka percaya kepada Kristus, sehingga akhirnya tidak hanya dipersekusi tetapi betul-betul dianiaya. Istrinya dibunuh, anak-anaknya dibunuh. Tinggal dia seorang diri, dan kemudian dia disuruh milih. Sekarang kamu harus menyangkal Yesus, kalau enggak kamu akan mati juga seperti istri dan anak-anakmu. Tetapi kemudian dia berkata bahwa mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ya. Dan hari itu dia kehilangan nyawanya. Tapi kemudian kepala suku yang membantai keluarga ini rupanya terngiang-ngiang terus dengan kata-kata martir ini, ya. Dan akhirnya satu suku ini jadi percaya kepada Tuhan. Dan kata-kata martir ini menjadi sebuah lagu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ya, ada kalanya kita harus memilih Yesus atau nyawa kita, ya. Dan Tuhan mau kita tetap memilih Yesus, ya. Walaupun nyawa kita adalah taruhannya, walaupun kita harus terpisah dari orang tua, walaupun kita terpisah dengan keluarga, walaupun kita terpisah dengan pekerjaan, ya, tetap kita harus mendahulukan Yesus. Itu syarat untuk kita bisa menjadi muridnya, ya. Yang kedua, kita masuk ke ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya, nyanya kecil, ya, dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi syarat kedua, memikul salib, ya. Salib di sini macam-macam, ya, tetapi intinya kita semua pasti punya salib masing-masing, ya. Di dalam kita mengiring Yesus, kita harus menyalibkan yang pertama adalah diri kita sendiri, keinginan daging. Makanya dikatakan salibnya nyanya kecil, ya. Kita tidak lagi memikirkan tentang apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi keinginan kita, tetapi kita lebih memikirkan apa yang menjadi keinginan Kristus. Itu syarat menjadi murid. Itu syarat jadi pengikut Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang bahwa kita harus memikul salib kita masing-masing. Salib saya dengan salib Anda beda, ya. Mungkin salib Anda adalah ketika tidak ada uang di dompet, ya. Itu adalah salib Anda, ya. Anda tidak bisa ngikut Yesus kalau nggak ada duit, gitulah, ya. Engkau nggak bisa bersukacita kalau nggak ada duit. Itu salib Anda. Engkau harus lawan itu, ya. Tapi di sebaliknya, saya mungkin nggak ada duit, happy aja, ya. Itu bukan salib saya, tapi ada orang-orang yang menjadikan ekonomi itu salibnya. Ada orang-orang yang menjadikan sakit penyakit itu salibnya. Masing-masing punya tantangan hidup di dalam mengiring Yesus.
tidak hanya bicara tentang keegoisan kita, kedagingan kita, tetapi juga bicara tentang tantangan-tantangan yang ada di dalam pelayanan. Ya, saya sebagai gembala tentu punya salib sendiri. Ya, Anda pun juga punya salib sendiri. Yang jadi permasalahan adalah apakah kita mau memikul salib kita? Ya, jangan kita mengeluh, aduh salibnya berat Tuhan, berat ya, saya nggak kuat, ya. Kebanyakan kita berkata seperti itu bukan karena kita nggak kuat sebetulnya. Karena firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan kita itu pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Tetapi permasalahannya adalah kita tidak memandang kepada Yesus, tapi memandang kepada masalah. Problemnya terus yang kita pikirin. Kita nggak pernah bersyukur, kita lupa bersyukur, sehingga kelihatannya masalah semakin besar. Ya. Ketika COVID ini datang, ini juga salib. Apakah kita tetap berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atau kita tinggalkan Dia? Ya, wah, ini gara-gara COVID bisnis habis, sudahlah. Ya, saya nggak percaya lagi. Ada pepatah yang sering disampaikan oleh Pak Darto, ya toh. Orang gereja, orang masjid, orang kerja, orang ada duit, ya. Jadi bukan masalah ke gereja atau ke masjid, tapi kalau nggak kerja nggak punya duit, gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang kita jadi merasa, aduh, saya ikut Yesus malah susah nih ya. Saya ada proyeknya hari Minggu, saya harus hari Minggu ke gereja, aduh, milih yang mana dan lain sebagainya. Ada banyak tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita, ya. Apalagi anak-anak muda. Ketika Anda mulai kenal dengan orang-orang yang tidak seiman, aduh, Pak Pendeta itu, aduh, wanita cantik sekali, tapi sayang, nggak kelihatan rambutnya. Nggak kelihatan rambutnya. Terus gimana Pak Pendeta? Aduh, saya bilang udahlah cari yang lain. Biasanya anak muda bilang, aduh, jangan, Pak Pendeta itu cantik banget, ya. Saya udah cocok sama dia, gitu ya. Nah, ini juga salib Anda, ya. Apakah Anda siap untuk tetap ikut Yesus, tetap mengiringi Yesus? Jadi sekali lagi, setiap kita punya salib kita masing-masing, dan bukan Tuhan memberikan kita salib yang berat. Semua salib sudah Tuhan perhitungkan. Kita pasti kuat mengangkatnya, ya. Tetapi hanya satu kuncinya, jangan terlalu terfokus pada masalah, tetapi percayalah Tuhan yang akan menyertai kita. Ketika tahun 2021 kita masuki, wah, ya, ada ramalannya Mbak Ayu, ya. Ya, Mbak Ayu yang tidak ayu, ya, dia meramal macam-macam. Aduh, sepertinya mengerikan. Ya, memang orang-orang manusia, ya, terutama ini memang sering sekali pengen tahu masa depan, ya, pengen tahu masa depan, sehingga mereka percaya ramalan. Dulu zaman saya itu dulu ada, nggak tahu sekarang masih ada kali, ya, ada ramalan bintang, ya. Wah, lahirnya, oh, ini bintangmu Pisces, bintangmu Aries, ya. Wah, ini keuangan seperti ini dan sebagainya. Kita kadang-kadang ingin mengintip masa depan. Sebetulnya bukan permasalahannya bukan kita tahu masa depan atau tidak, tetapi pertanyaannya apakah kita bisa melalui masa depan, ya. Anda tahu tapi Anda nggak bisa melaluinya, buat apa, ya? Bisa nggak, ya? Bukan permasalahannya, bukan jalanan yang kita lewati ini jalanan yang bagus atau jalanan yang buruk. Apakah perjalanan yang kita lewati ini perjalanan yang aman atau yang tidak aman? Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah bersama siapa kita berjalan, ya. Ketika kita berjalan bersama Yesus, walaupun membawa salib, walaupun ada tantangan hidup, tetapi tetap kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan, sekalipun kita dalam lembah kekelaman. Yang ketiga yang cukup panjang, yaitu dari ayat 28 sampai 35, ya. Saya bacakan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.
Jadi kalau bahasa saya, kalau kita mau bangun menara, ya dihitung dulu tuh, batanya berapa, biaya ongkosnya berapa, tukangnya berapa. Nah setelah itu kita baru cek keuangan kita, sanggup nggak kita bayar. Kalau kita sanggup bayar, oke, kita bangun. Ya, kebutuhan membangun 100 juta, duit cuma 10 juta. Lah buat apa? Yang mending gak usah bangun, begitu ya. Kenapa? Kalau nanti tetap ngotot mau bangun, menaranya cuma setengah meter, itu namanya bukan menara, itu toilet umum. Ya itu akan dihina orang, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ayat 31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya. Jadi yang kedua dikasih contoh bahwa yang namanya raja kalau mau perang itu juga hitung-hitungan dulu. Kalau kira-kira kalah, ngapain berperang? Damai saja. Ya, jadi kalau kira-kira hitung-hitungan logisnya, oh di sana musuhnya wah gede-gede, ya punya tank berapa, punya pesawat tempur berapa, kita punya berapa, kira-kira gimana nih? Ada kemungkinan menang nggak? Kalau kira-kira kemungkinannya kalah, ngapain perang? Udah kirim saja utusan untuk menanyakan, yuk damai yuk. Syarat damainya apa sih? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang ketiga dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, yang ketiga adalah kalau kita punya garam, pastikan garam itu asin sampai selesai. Tapi karena apa? Kalau kita punya garam dan gambar garamnya nggak asin, itu nggak bisa dipakai, nggak bisa dimakan, nggak bisa buat pupuk, ya dibuang aja akhirnya. Nah, dari ketiga perumpamaan tadi ada yang satu yang sama. Yang sama apa adalah? Yang sama adalah ketiganya mengharuskan kita selesai sampai akhir. Kalau mau bangun menara, ya bangun menara sampai akhir. Kalau nggak sampai akhir, kira-kira nggak kuat sampai akhir, yang penting nggak usah bangun. Kalau mau perang, pastikan dulu menang. Kalau kira-kira kalah, ya nggak usah perang. Kalau garam itu dikatakan asin, ingat garam zaman itu berbeda ya. Garam zaman itu berbeda. Garam itu adalah dari air laut mati ya. Jadi air laut mati itu punya kadar garam yang tinggi sekali sehingga batu ini diselimuti oleh garam ya sampai tebel ya. Dan ketika mau masak, mau pakai, garamnya digerus ya, atau dimasukkan ke panci sebentar diangkat ya. Lama-lama garamnya itu akan habis selesai. Tinggal batunya. Makanya dikatakan kalau garam itu menjadi tawar, maksudnya lapisan garamnya habis, tinggal batunya, maka itu akan dibuang. Yalah, batu kerikil buat apa? Ya. Nah, artinya apa? Kalau kita memang mau gunakan untuk ladang, gunakan untuk masak, pastikan garamnya pas, cukup. Kalau garamnya cuma setengah, ya mending gak usah masak, gitu loh. Punya pesanan catering untuk 1.000 orang, tapi garamnya nggak cukup, yang penting nggak usah masak, ya. Jadi ketiga-tiganya bicara tentang apa? Selesai. Kalau mau ikut Yesus, engkau baru melihat hasilnya ketika engkau setia sampai akhir. Kalau kira-kira engkau tidak bisa setia sampai akhir, lebih baik nggak usah ikut Yesus. Wah, ini Tuhan Yesus mantap ya. Dia nggak memaksa orang untuk jadi pengikutnya, tetapi bahkan dia menantang. Kalau kira-kira nggak sanggup setia sampai akhir, mending lu nggak usah ikut ya. Saya sedih ketika ada orang-orang Kristen diawali dengan baik, dipondasi dengan baik,
sekolah minggu aktif, remaja aktif, tapi kemudian hilang. Saya mau bilang, semua yang sudah dilakukan sia-sia. Ya. Anda boleh bilang ke saya, itu nggak adil Pak Pendeta. Bukankah dia sudah ikut Tuhan Yesus selama 70 tahun? Iya, tapi 1 tahun terakhir dia menyangkal Yesus. Saya mau tanya, dapat keselamatan nggak? Enggak. Walaupun dia 70 tahun setia sama Yesus, tapi di tahun terakhir dia tidak setia, maka dia tidak memperoleh keselamatan. Makanya Tuhan mengatakan harus setia, hendaklah kita setia. Bukan setia setahun 2 tahun, bukan setia hanya sampai pemilu berikutnya, tetapi setia sampai akhir. Akhir kita masing-masing berbeda. Ketika kita setia sampai akhir, maka kita baru mendapatkan upah kita di surga. Tapi kalau engkau hanya ikut Yesus sampai usia 70 tahun, terus kemudian engkau menyangkal Yesus dan engkau mati, ya sia-sia engkau setia 70 tahun. Lebih baik, kalau pakai kata-kata yang sedikit kasar, maafkan, lebih baik engkau gak usah ikut Yesus sekalian deh. Ya. Kalau kira-kira engkau nggak kuat ikut Yesus sampai akhir, lebih baik sekarang murtad dulu deh. Ya, kenapa? Sia-sia. Ikut Yesus sekarang, tapi di akhir nanti engkau menyangkal Yesus, buat apa? Makanya Tuhan Yesus kasih perumpamaan 3 hal tadi. Ya, kalau mau bangun, pastikan engkau selesai. Kalau mau perang, pastikan menang. Kalau mau ambil garam buat pupuk, pastikan cukup. Kalau enggak, buat apa? Ngapain capek-capek kerja setengah-setengah? Bukan hanya setengah-setengah, kerja 99%, itu juga percuma di hadapan Tuhan. Harus setia sampai akhir. Ya. Karena itu, setialah sampai akhir. Jadi sekali lagi saya review, saya ulang, ada 3 hal untuk mengikuti Yesus yang coba disampaikan di Lukas 14. Yang pertama, jadikan Yesus sebagai yang utama di dalam hidup kita. Engkau hanya mengasihi dan paling mengasihi Yesus Kristus. Yang kedua, setiap kita punya salib masing-masing. Ada yang besar, ada yang kecil, ya. Dan biasanya kita melihat salib teman kita kecil, sehingga kita bilang, aduh Tuhan, enakan dia, ya salibnya kecil, salib saya kok gede banget. Sebetulnya enggak, ya. Kalau dibalik juga sama aja. Ya, biasa rumput tetangga lebih jauh, ya. Jadi kita semua punya salib kita masing-masing. Salib saya tidak sama dengan salib Anda, tetapi ini sesuai dengan kekuatan kita. Dan yang ketiga, setialah sampai akhir. Kalau engkau tidak setia sampai akhir, sia-sia semua pengorbananmu. Lebih baik tidak usah ikut Tuhan dari awal. Tuhan memberkati. Kabar baik untuk kita bahwa sudah sembuh untuk mama nomor 7 ya dari COVID-19. Maka dari itu, dari 7 jemaat yang terpapar COVID-19, ke-7-7-nya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu saya akan umumkan nanti di hari Minggu juga, tetapi saya mulai dari sekarang juga sudah boleh lah ya. Karena dari itu tanggal 7 Februari atau minggu pertama bulan Februari kita sudah mengadakan ibadah onsite alias di gereja ya, untuk 2 hari ke depan. Hari Minggu 2 hari ke depan, tanggal 31 kita masih ibadah secara online, tetapi tanggal 7 Februari kita sudah ibadah di gereja. Dan kita juga diberi kesempatan untuk menerima perjamuan kudus ya. Sekali lagi ini berkat Tuhan untuk gereja kita, semua dipulihkan ya. Kita patut bersyukur. Mari kita berdoa dan sekaligus juga kita bersyukur untuk berita baik ini. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena ketika Tuhan memanggil kami menjadi murid-murid Tuhan, Tuhan tidak bicara yang muluk-muluk, tetapi Tuhan minta kami untuk
menyiapkan harga yang harus dibayar. Ada 3 hal yang Tuhan coba sampaikan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, kami tidak gentar, tidak mundur, tapi kami semakin mantap, semakin semangat untuk mengiring Yesus menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk jemaat nomor 7 yang akhirnya Engkau berikan pemulihan yang sempurna kemarin Kamis. Dan kami yakin dan percaya dari ke-7 orang yang sudah terkena COVID, semuanya itu sembuh, tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan jikalau ada rancangan majelis untuk mengadakan ibadah di gereja tanggal 7 Februari, Engkau juga yang campur tangan. Ada banyak yang harus diperbaiki, ada banyak yang harus dipersiapkan. Berilah kami hikmat sehingga ibadah bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang memadai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk KPK online ini, dan biarlah apa yang sudah kami dengar akan terus digemakan oleh Roh Kudus, dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.